Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selamat datang di SMK Negeri 2 Pekalongan, peserta didik baru. Mudah-mudahan setelah kalian diterima di SMK Negeri 2 ini, kalian bisa mencintai sekolahan kalian yang baru ini. Kalian bisa beradaptasi dengan sekolahan yang baru ini, walaupun mungkin kondisi sekarang tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung. Yang terpenting, anak-anakku sekalian, marilah kita selalu jaga kesehatan kita. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Salahuddin. Saya mengajar khusus untuk jurusan atau program keahlian pemasaran, tetapi saya juga diamanati untuk menjadi Wakahumas SMK Negeri 2 Pekalongan. Nah, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan memberikan materi tentang prakerin. Nah, prakerin itu apa? Jadi prinsipnya kita kembalikan bahwa SMK itu berbeda dengan SMA. Artinya bahwa karakter SMK itu nanti memang didesain untuk mempersiapkan peserta didiknya setelah lulus dari SMK memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri. Dengan kata lain, bahwa anak-anak SMK itu disiapkan untuk mengisi peluang kerja yang ada. Saya lanjutkan. Salah satu kebijakan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan SDM SMK yang diperkenalkan pada tahun 93-94, ada satu istilah yang namanya pendidikan link and match. Link and match itu apa? Link and match yaitu satu pendidikan di mana peserta didik dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, dengan dunia usaha itu ada satu kebutuhan yang nantinya kebutuhan itu antara masyarakat, peserta didik dan dunia industri itu nanti bisa saling mengisi atau bisa saling memenuhi kebutuhannya. Nah, program link and match ini merupakan salah satu tali pengikat bagi dunia pendidikan dan dunia usaha. Saya bisa mengambilkan contoh di SMK 2 Pekalongan. Ini yang terbaru, kita ambil contoh ya, program keahlian TKJ. Ini mereka ada satu tali pengikat yang lebih kuat lagi, yaitu dengan adanya kelas Telkom, di mana kelas Telkom itu tadi sudah semacam link bagi kita. Ini jadi itu yang dikatakan program link and match. Artinya mereka butuh, kita punya, mereka punya, kita juga butuh. Jadi saling mengisi. Saya lanjutkan kemudian. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka berbagai upaya melalui proses pembelajaran akan dilakukan, antara lain yang pertama ada proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Nah, jadi ceritanya gini, tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa SMK berbeda dengan SMA atau sekolah menengah umum. Artinya bahwa nanti ada saatnya kalian setelah kelas 11 itu ada satu kewajiban yang harus dilakukan, yaitu tentunya setelah ada proses pembelajaran di sekolah, yaitu ada satu proses yang namanya kalian praktek. Nah, praktek ini dilakukan berapa lama? Nah, praktek ini akan dilakukan selama 3 bulan. Saya ngambil contoh untuk yang kelas 12 sekarang, mereka sama sekali belum melakukan praktek. Kenapa? Nah, ini terjadinya satu musibah yang cukup besar di dunia, yaitu dengan adanya virus COVID. Sementara kita berencana 1 April kemarin, kakak kelasmu yang kelas 12 sekarang
itu mestinya harus berangkat ke prakerin. Jadi April, Mei, Juni mereka harus berangkat ke prakerin, tetapi kenyataannya tidak bisa. Ini insya Allah nanti bulan Agustus, September kita rencanakan. Nah kemudian yang kelas 11 sekarang gimana? Yang kelas 11 yang sekarang mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan, pertama tahun 2021 itu sudah benar-benar aman sehingga mereka bisa melakukan kegiatan prakerin. Nah ini intinya di situ. Jadi nanti kalau kalian sudah kelas 11 tetap diwajibkan untuk melaksanakan prakerin di dunia usaha dan dunia industri. Dan terus siapa mitra kerja kita? Mitra kerja kita cukup banyak. SMK 2 punya mitra kerja kurang lebih sebanyak 90 tempat di mana anak-anak bisa melakukan prakerin. Tentunya harus sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah kemudian apa sih yang melandasi kok anak-anak SMK harus prakerin? Ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lihat itu adalah keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Nomor 130 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan tahun 2017. Ini ada dasarnya, bukan berarti sekolah itu ngadakan prakerin, enggak, ada dasar hukumnya. Sehingga dasar hukum inilah yang menjadikan nanti anak-anak harus melakukan prakerin. Nah prinsipnya apa? Bahwa nanti di prakerin itu kalian akan mendapatkan apa yang belum diperoleh di sekolah itu akan didapatkan di tempat prakerin. Dan sebaliknya, di yang saya ungkapkan tadi di atas ada link and match antara kita dengan dunia usaha. Nah sekarang saya mencoba ke tujuan dan manfaat prakerin. Yang pertama, tujuan prakerin memberikan pengalaman kerja langsung, real. Ya, jadi real. Kalau di sekolah mungkin teman-teman yang di BDPM ada menata produk, ada kasir, tetapi kan tidak serial apa yang nanti akan mereka hadapi ketika mereka, nah ini untuk yang pemasaran itu bisa praktek nantinya bisa prakerin di Matahari, bisa di Ramayana, bisa di Hypermart, atau nanti mungkin bisa di Transmart. Yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya sama. Jadi TKJ itu nanti bisa praktek di tempat-tempat yang kompetensinya nanti bisa mendukung, tidak hanya sekedar misal hanya sekedar install, itu tidak. Nah, ini kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan Telkom, mudah-mudahan nah ini teman-teman Telkom juga bisa bisa menerima kita dengan baik. Kemudian yang PSPT kemana? PSPT tentunya sesuai dengan kompetensinya. Misal ada yang di production house, ada teman-teman kita yang nanti prakerin di Batik TV, ada juga yang di Stimik. Kemudian yang AKL itu akan ditempatkan di institusi pemerintah, itu baik yang berkenaan dengan institusi yang berkenaan dengan keuangan ataupun yang lainnya. Misal tetap nanti yang AKL ada di sekolahan, mereka membantu bagaimana cara menata, boleh dikatakan akuntansi di sekolah tersebut, atau mungkin ada dari mereka yang ditempatkan di Bank Pekalongan, itu yang merupakan mitra dari program keahlian akuntansi. Kemudian yang OTKP di mana? Nah, OTKP itu nantinya akan prakerin di tempat-tempat institusi pemerintah. Nah, sekarang kita melihat tujuan prakerin. Yang pertama tadi sudah saya berikan gambaran, memberikan pengalaman kerja langsung. Kemudian yang kedua, menanamkan etos kerja. Nah, ini tentunya berbeda anak-anak. Nanti kalau kalian sudah prakerin selama 3 bulan, itu beda banget dengan apa yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu SOP-nya adalah SOP sekolah, di tempat prakerin adalah SOP-nya SOP tempat prakerin. Nah, kemudian yang lainnya itu mungkin bisa kalian baca
tujuan prakerin ya, tujuan prakerin bisa kalian baca. Jadi bahwa prakerin itu penting banget terutama bagi kita anak-anak SMK. Karena apa? Disitulah nanti akan kita dapatkan hal-hal yang menarik. Tentunya tidak hanya kaitannya dengan pengetahuan, tetapi yang berkaitan dengan etos kerja. Ini yang membedakan di situ ya. Kemudian manfaat prakerin itu apa? Satu, bagi peserta didik. Nih ya, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Jadi apa yang sudah kita peroleh di sekolah diaplikasikan. Di mana? Ya di tempat prakerin. Dan kalau toh kok ada perbedaan, nah ini berarti kan ada peningkatan ilmu kita, ada tambahan ilmu. Kemudian yang kedua, menambah wawasan. Ini ya, jelas dengan adanya prakerin itu akan menambah wawasan kita tentang dunia kerja. Yang selama ini mungkin kita hanya melihat, oh orang kalau berangkat kerja pagi kemudian pulang sore, apa sih yang mereka lakukan di dalamnya. Nah nanti ketika kalian prakerin selama 3 bulan, itu kalian akan tahu persis. Kemudian sampai yang terakhir, mengembangkan kemampuan dengan bimbingan atau arahan dari pembimbing industri. Jadi ini masing-masing anak nanti kalau sudah prakerin itu biasanya akan muncul apa? Bakat-bakat tertentu dari anak-anak tersebut. Saya lanjut sekarang bagi sekolah. Apa sih manfaat prakerin bagi sekolah? Yo, manfaatnya jelas terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sudah bekerja sama dengan perusahaan, maka begitu mereka membuka lowongan kerja atau loker, maka mereka akan langsung kontak kepada SMK 2. Ada banyak contoh lah, ada banyak contoh. Hampir semua program keahlian ketika kita sudah punya link and match atau sudah ada hubungan kerjasama dengan mereka, begitu akhir tahun pelajaran mereka sudah menghubungi sekolah kita. Mereka butuh anak-anak TKJ, mereka butuh anak PSPT, mereka butuh anak-anak OTKP, mereka butuh anak AKL, kemudian mereka membutuhkan yang PDPM. Nah, ini manfaat dari bagi sekolah kita. Coba kalau sekolah tidak punya sama sekali hubungan kerjasama dengan perusahaan, bagaimana mereka bisa menghantarkan lulusannya bisa bekerja dengan apa? Dengan pas sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kualitas lulusan. Ini penting ya. Karena bahwa kalau misal anak TKJ, wah prakteknya gur install di toko biasa itu tidak akan meningkat ya. Tetapi begitu mereka ditempatkan di satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut mungkin jaringannya lebih luas, maka anak ini akan mendapatkan pengalaman yang lebih dan praktis itu akan meningkatkan kualitas mereka, termasuk teman-teman di jurusan yang lainnya. Kemudian mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum. Ini anak-anak perlu memahami bahwa setiap tahun pada menjelang awal tahun pelajaran baru kita itu mesti menyinkronkan kurikulum kita dengan kurikulum dari dunia usaha. Jadi kita memanggil teman-teman dari dunia usaha, kira-kira yang sinkron kurikulum kita dengan kurikulum mereka itu apa saja. Tentunya ada tambahan, tentunya ada mungkin yang harus dikurangi. Ya, karena mungkin bagi mereka, oh Pak ini kelihatannya sudah tidak up to date, apa yang harus dilakukan. Nah ini yang dikatakan sebagai pendidikan link and match itu tadi. Kemudian yang berikutnya meningkatkan kualitas lulusan, itu praktis ya. Praktis apabila sekolah kemudian menempatkan siswanya di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan di mana di situ banyak tantangan, praktis kualitas lulusannya akan meningkat. Saya lanjutkan sekarang manfaat prakerin bagi dunia usaha atau dunia industri. Nah, ini dengan adanya prakerin ini bagi dunia usaha, itu sebetulnya merupakan promosi yang
tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Artinya apa? Kalau misal ada anak-anak kita, terutama misal saya contohkan anak PSPT ya, ditempatkan prakerin di satu studio ya, atau mungkin di production house. Ini anak-anak ini nanti praktis setelah mereka selesai dari prakerin akan cerita terhadap tetangganya, oh di situ ada production house, di situ ada ini itu dan lain sebagainya. Termasuk jurusan-jurusan yang lain akan sama, mereka akan mempromosikan dunia industri tersebut dengan apa? Dengan gratis. Kemudian yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan Dudi. Jadi kita juga memberikan masukan kepada mereka. Tidak hanya mereka memberikan masukan kepada kita, tetapi kita juga akan memberikan masukan yang membangun kepada mereka, sehingga link and match yang tadi kita inginkan bisa lebih berjalan dengan baik lagi. Kemudian Dudi ini dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta praktek kerja industri. Oke, ya. Sampai yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif Dudi sebagai bentuk implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016. Ini dulu yang perlu saya sampaikan anak-anak. Jadi prinsipnya bahwa di Humas itu hal-hal yang nanti akan kita programkan yang berkaitan dengan satu, yaitu program prakerin atau praktek kerja industri. Insya Allah nanti kalian akan ditempatkan sesuai dengan program keahlian masing-masing ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah yang terpenting bagi kalian anak-anak, bahwa ketika kita praktek itu ada satu hal yang penting banget, yaitu kaitannya dengan soft skill. Soft skill itu apa? Nah, intinya pada saat nanti kalian prakerin itu akan dinilai. Yang pertama yang dinilai itu adalah kompetensi kalian, kemampuan kalian di kompetensinya. Yang TKJ dinilai kompetensi TKJ-nya, yang OTKP sama, yang AKR juga demikian. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill ini semacam attitudes atau sikap kerja kita. Nanti akan dinilai anak-anak. Tidak sekedar pinter tok tapi bolosan. Tidak sekedar pinter tok bolosan gue mau sing repot. Tidak sekedar pinter tapi dia apa? Disiplin. Tidak sekedar pinter tapi dia punya jiwa sosial yang cukup besar. Jadi prinsipnya kalau di dalam dunia kerja, itu harus ada etos kerja yang baik, ada soft skill yang baik juga, yang nantinya bahwa kita dinilai itu secara utuh. Tidak sekedar pengetahuan kita, tetapi bahwa kita punya yang namanya etos kerja yang benar-benar profesional. Saya sampaikan yang jelas. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi kalian sudah memasuki dunia baru, sudah bisa diterima di SMK 2, dan mudah-mudahan kalian bisa mencintai SMK 2 dengan utuh. Oke, bareng-bareng kita ucapkan SMK bisa, SMK bisa, SMK 2 Sakpore. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.